Halo guys, welcome back to AREKG Channel. Sekarang Arek akan membahas kenali gejala dan penyebabnya bahaya asam lambung kronis yang harus diwaspadai. Tapi sebelum lanjut jangan lupa untuk klik tombol like dan subscribe ya guys ya. GERD pada umumnya terjadi setelah makan dan saat jumlah serta keasaman dalam lambung lebih tinggi, sementara otot katup atau sfinkter lambung tidak bekerja secara baik. Kondisi penderitanya berbaring juga bisa memperburuk penyakit ini ya guys ya. Makanya penderita asam lambung kronis lebih baik berdiri atau duduk terlebih dahulu setelah makan, karena bisa mencegah isi perut kembali naik ke esofagus. Gejala asam lambung kronis. Gejala utama asam lambung kronis adalah heartburn atau sensasi seperti terbakar pada dada. Ini terjadi setelah makan dan semakin memburuk ketika malam hari ya guys ya. Selain heartburn, berikut ini beberapa gejala asam lambung kronis yang pada umumnya terjadi ya guys ya. Antara lain, mulut terasa pahit, di tenggorokan seperti ada yang mengganjal, kesulitan menelan, sakit dada, makanan dan cairan asam ke kerongkongan, mual dan muntah, cepat kenyang ya guys ya, batuk kering kronis, radang tenggorokan, dan sesak napas. Penyebab asam lambung kronis. Penyebab asam lambung kronis saat katup bagian bawah kerongkongan tidak bisa menutup sempurna. Katup satu arah itu biasanya terbuka ya guys ya beberapa saat ketika menelan, kemudian akan tertutup kembali pada keadaan normal. Kondisi katup yang tidak bisa menutup kembali itu yang mengakibatkan asam lambung naik ke kerongkongan. Hanya saja hingga sekarang pemicu rusaknya katup tersebut belum diketahui pasti. Hanya saja ada beberapa faktor resiko yang meningkatkan terjadinya asam lambung kronis. Seperti berikut ini ya guys ya. Konsumsi makanan dan minuman seperti kopi, coklat, makanan berlemak, pedas dan digoreng, jus atau buah yang asam, minuman bersoda, rokok, alkohol dan rempah-rempah seperti bawang putih dan bombay. Konsumsi obat-obatan yang memicu refluks asam lambung seperti antikolinergik, antihistamin, antidepresan, nitrat, beta adrenergik dan kalsium channel blocker ya guys ya. Terjadi perubahan hormon tubuh. Hernia hiatus dan mempunyai sfinkter kerongkongan bawah yang pendek. Gangguan kecemasan dapat memperparah asam lambung kronis. Obesitas, kehamilan, dan penyakit paru-paru. Diagnosis asam lambung kronis. Dokter akan menggunakan beberapa tes untuk mendiagnosis asam lambung kronis seperti endoskopi ya guys ya. Prosedur pemeriksaan bagian dalam kerongkongan dan lambung dengan alat endoskop melalui tenggorokan hingga lambung. Esophageal manometri. Prosedur untuk mengukur kekuatan otot sfinkter kerongkongan dengan menggunakan selang kateter yang dilengkapi dengan sensor tekanan. Kateter dimasukkan melalui hidung menuju kerongkongan hingga lambung ya guys ya. Lalu esofagografi dengan barium enema. Prosedur ini menggunakan cairan barium enema, kemudian melakukan X-ray untuk melihat adanya bayangan dan bagian abnormal pada tenggorokan, lambung hingga usus halus. Pemantauan pH. Pemantauan pH atau tingkat keasaman di kerongkongan selama 24 jam. Tujuannya untuk memastikan adanya refluks atau digunakan untuk memantau efektivitas terapi penghambat asam ya guys ya. Cara mengatasi asam lambung kronis. Pengobatan asam lambung kronis berbeda-beda ya guys ya, tergantung tingkat keparahan penyakit yang dialami. Berikut ini beberapa cara mengobati asam lambung yang umumnya ya guys ya dilakukan. Mengubah gaya hidup. Mengubah gaya hidup bisa mengurangi frekuensi gejala asam lambung dan mencegah asam lambung kronis agar jarang kambuh. Berikut ini yang harus dilakukan ya guys ya. Menghindari makanan dan minuman yang dapat memicu asam lambung akan naik. Makan dengan porsi sedikit,
mengunyah makanan hingga lembut, berhenti merokok, jangan berbaring setelah makan. Posisi kepala saat tidur lebih tinggi ya guys ya. Hindari pakaian ketat. Diet, turunkan berat badan jika obesitas. Lakukan relaksasi untuk mengendalikan gangguan kecemasan dan stres. Obat-obatan. Dokter akan memberikan sederet obat-obatan untuk menangani asam lambung kronis ya guys ya. Antara lain antasida, fungsinya menetralkan asam lambung dan meredakan gejala reflux gastroesofagus secara cepat ya guys ya. Lalu proton pump inhibitor atau PPI, fungsinya untuk meredakan asam lambung karena cara kerjanya menurunkan produksi asam ya guys ya. Lalu prokinetik, fungsinya untuk mengosongkan lambung dengan cepat. Komplikasi asam lambung kronis. Asam lambung kalau disepelekan dan tidak diobati dengan benar bisa berbahaya ya guys ya, karena memicu komplikasi penyakit lain yang lebih serius seperti kerongkongan mengalami penyempitan sehingga sulit menelan, luka terbuka atau tukak di dinding kerongkongan dapat menimbulkan pendarahan, nyeri dan sulit menelan. Barrett's esophagus dapat meningkatkan resiko terkena kanker esofagus. Oke guys, sekian saja info dari AREKG Channel. Semoga info ini bermanfaat untuk semuanya. Dan jangan lupa untuk klik tombol like dan subscribe ya guys ya. Dan see you, bye bye.